العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاب وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Yang saya muliakan seluruh alim ulama, asatidz wal asatidzah. Cukup banyak yang berhadir, Masya Allah. Di tengah-tengah kita, semoga menambah keberkahan bagi kita semua. Menjadi tanda bukti bahwa acara semisal ini adalah acara yang direstui oleh orang-orang soleh. Bil khusus penghormatan saya kepada Sahibul Bait, sahabat saya Al-Ustaz Suhendro SHI SPD. Asbab beliau dan dibantu dengan orang-orang yang baik di seputaran beliau. Mungkin itu keluarga, jiran, tetangga, sahabat, karib, bahkan para asatidz, sehingga terwujudnya acara yang agung dan mulia ini, yang mana disampaikan pada malam-malam sebelumnya, 20 malam sebelumnya, bagaimana orang yang menyediakan tempat untuk membacakan maulid, memberikan penerangan, mengundang jiran tetangga, menjamu dengan makanan, diisi dengan acara-acara kebaikan dalam maulid, maka kelak orang yang menjadi perantara tersebut akan dikumpulkan di surga yang tertinggi beserta para anbiya wal mursalin. Semoga Allah Ta'ala berikan fadilah dan keutamaan itu kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, mohon maaf yang Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu. Seluruh yang disebutkan oleh Ustaz Hendro yang beliau hormati, itu pula lah yang saya hormati. Semoga tidak mengurangi rasa apa-apa di antara kita. Dan saya katakan, sekali lagi ini majelis agung. Para sahabat-sahabat saya kalau datang ke Semencirin seputarnya, jika ada pengajian atau apa, cukup akrab dengan beliau-beliau. Atau Pak Johan sendiri, yang lainnya asatidz, cukup akrab. Wajah-wajah yang ramah, yang syahdu, wajah-wajah yang bersahabat. Ya, kalau boleh dibilang hari ini tausiah, dibilang tausiah banyak ustadz di sini. Ya, sekedar sambung kaji aja. Karena nggak mungkin kosong, kita sambung kaji. Ini yang saya sampaikan tentunya mewakili dari apa yang ingin beliau-beliau sampaikan. Cuman sama kita tahu karena keterbatasan waktu tidaklah mungkin rasanya jika setiap beliau yang hadir, yang duduk, maaf di samping kanan kiri belakang saya memberikan nasihatnya, maka barangkali kita tidak tidur satu malaman. Sedangkan kita semua punya aktivitas. Semoga Al-Fakir ini, lidah saya ini menjadi penyambung dari apa yang ingin beliau-beliau sampaikan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Teringat ketika Nabi Musa diberitakan dakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa kan tahu jasa fi nafsi khifatan Musa.
ada sedikit rasa khawatir menghadapi raja yang zalim. Dan beliau minta teman kan. Wajali waziran Haruna akhi usdud bihi azri wa asyikru bi amri. Minta teman dalam dakwah. Artinya dakwah itu tidak bisa sendirian. Ditunjukkan oleh para asatid, para orang alim di sekitaran Semenciring Kutalim Baru. Ya, Ustadz Endro Tuan Roma mengikuti program Salasin dari pesantren dan Majlis Ta'lim Munciri. Jafar Sogir datang beserta teman-teman. Kemudian para asatid yang berada di sini, sahabat-sahabat kami, para ustadz, para da'i, para mubalik datang. Bahkan lebih awal dari saya datangnya. Ya, beliau-beliau juga orang yang punya kesibukan, yang tentunya juga punya majelis. Tapi karena ada perasaan ikhwah, perasaan bersaudara, sering temu. Kendati pun barangkali kami setahun hanya 2 kali atau sekali ketemu dengan beliau-beliau. Tapi terasa akrab, kiranya sejuk memandang wajah-wajah beliau ini. Semoga persahabatan ini sampai ke surganya Allah Azza wa Jalla. Saling memberikan syafaat dan bantuan. Nabi bersabda, likulli mu'min syafa'ah. Tiap-tiap orang beriman akan bantu orang lain. Sampai ketemu di dunia, ketemu dalam jannahnya Allah. Mau tahu teman kita nanti di akhirat? Kata Nabi, siapa yang ingin tahu siapa temannya nanti di akhirat? Lihat dengan siapa dia berteman di dunia. Jika temannya adalah pasukan pejuang subuh, ya, FKS, MM, bukan SMS ya. Insya Allah para pemakmur masjid, ya. Allah Ta'ala nyatakan innama ya'mur masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Kelak nanti di akhirat Allah bertanya, aina jironi, di mana tetangga-tetanggaku? Malaikat heran, siapa tetangga-tetanggamu ya Allah? Mana mungkin Allah punya tetangga? Allah menjawab, tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang ketika di dunia memakmurkan rumahku, masjid. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa minta teman, Nabi, Rasul, minta teman dalam dakwah. Dakwah nggak bisa sendirian, sehebat dan sekuat manapun. Bahkan apa doa yang beliau baca ketika diperintahkan dakwah kepada Firaun, dan doa ini sering dibaca oleh para mubalik, para ustaz ketika di awal-awal khutbah atau tausiahnya. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka keluhan lidahku ya Allah. Semalam saya sampaikan di pesantren, Nabi Musa itu ketika bayi makan bara api, lidahnya luka. Maka beliau kurang fasih dalam tausiah, dalam ceramah khutbah kurang fasih seperti orang celat. Kalau saya hendrokan kita dengarkan fasih, iya, menusuk, menggigit, meneteskan air mata. Nabi Musa sadar itu, maka beliau katakan wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, bukakan ikatan keluhan lidahku nih agar aku nggak keluh berbicara. Yafqahu qawli, dan berikan kepahaman kepada yang mendengar ini akan ucapanku ya Allah. Dan ini disampaikan, dan ini doa bisa dibaca di awal-awal kita berbicara. Ini sifat ketawaduan Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau tidak yakin atas kemampuannya. Ya, tidak yakin bahwa menantang Nabi, menantang Rasul, lalu diperintahkan langsung di backing oleh Allah dalam dakwah menghadapi Firaun, sukses. Ya, beliau tetap mengakui kelemahan beliau. Oleh sebab itu siapapun yang terjun dalam dunia dakwah, maka hendaklah mensandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dai yang pertama, mubaligh pertama itu adalah Allah Azza wa Jalla. Wallahu yad'u ila dari salam. Allah mengajak kepada kampung keselamatan surga. Baru Allah kirim nabi-nabi, manusia terbaik pilihan untuk mengajak manusia kepada Allah. Maka siapa saja yang menekuni jalan dakwah,
sandarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap punya sifat sabar tawadu, seperti mana dicontohkan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, mengajak minta kepada Allah, teman, kerjasama. Dakwah tidak bisa kita pikul sendirian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dakwah ini tugas besar, tugas berat. Banyak yang kita ajak. Maka sebenarnya kekompakan para asatidz yang mencirim seputarannya patut diacungkan jempol. Ada senior kami, Al-Ustaz Dr. Andes Nazarudin, Masya Allah. Lama saya kenal dan berteman dengan beliau. Dari semenjak tinggal di Kambing dulu, awal pulang dari Pakistan, beliau sudah silaturahmi, ketemu, ngobrol sampai hari ini. Hubungan tetap baik, bahkan kalau saya ada urusan-urusan yang berkaitan sama nikah. Atau kawan-kawan nanya, saya senyum aja, mau cepat selesai, dimudahkan, dibantu, jumpai Ustadz Nazarudin. Orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Ya, orang yang selalu memudahkan segala hajat-hajat orang lain. Semoga Allah mudahkan hajat-hajat beliau. Tapi bukan untuk nikah lagi. Subhanallah. Dengan khas senyum beliau itu. Subhanallah. Awet muda beliau, Masya Allah. Barakah insya Allah. Minta teman dalam dakwah. Dan lihatlah para asatidz mendukung. Walaupun satu yang berbicara, semua duduk mendukung. Mendukung semuanya. Ini apa? Ini adalah merupakan keputusan yang tidak beliau ucapkan bahwa majelis semisal ini adalah majelis yang mulia. Untuk apa kita perlu kawan dalam dakwah? Kainu sabbihaka katsira, kata Nabi Musa. Untuk apa Nabi Musa minta Nabi Harun jadi teman? Kainu sabbihaka katsira, agar kami banyak bertasbih kepadamu ya Allah. Jadi punya teman, ada teman untuk bertasbih. Pagi rame-rame sholawatan, nanti sholat subuh berjamaah, nanti zikir, nanti maulid di mana-mana berpindah-pindah. Untuk apa? Duduk-duduk kita untuk zikir, bertasbih kepada Allah. Dan selawat adalah termasuk daripada zikir. Kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Nabi Musa itu minta teman Nabi Harun, tujuannya adalah untuk agar supaya kami banyak bertasbih kepadamu ya Allah. Agar kami banyak mengingatmu ya Allah, wa nadhkuraka katsira. Maka beruntung kalau kita punya teman itu yang sebab teman kita itu kita banyak bertasbih kepada Allah. Dan itu ketika imam membaca ilahi rabbi subhanallah, 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 subhanallah. Begitu. Punya teman bisa ingat Allah. Zikir, duduk bersama-sama, selawat, zikir, tahlil atau apa. Kalaupun berdua berjalan selalu saling mengingatkan. Ketika dalam perjalanan lihat jam sudah pukul 12 lewat 15:20, yang satu ngingetin 10 menit lagi waktu zuhur kita cari masjid ya. Boleh. Inilah makna berteman. Nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Apalagi kalau berteman dengan para asatidz, subhanallah. Dengan orang-orang solih, duduk di majelisnya. Apakah ada yang beliau ajak selain daripada itu? Ustaz Endro ngajak umroh, Ustaz Jafar. Iyalah, umroh kan ingat Allah. Ya, kan ingat Allah. Tidak mungkin orang-orang solih, orang-orang alim, para ustaz yang mengajak selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung kita duduk di majelis semisal ini. Subhanallah. Dan tadi kita telah bersalawat, dan itu salawat itu bagian daripada zikir. Salawat adalah bagian daripada zikir. Nabi bersabda, Inna aulan nasi biyamal qiyamah. Orang yang paling dekat, paling dekat denganku dari kiamat adalah aktarum alayya sholatan. Orang yang paling banyak salawat kepada. Sallu ala Nabi Muhammad. Paling banyak salawatnya. Dekat dengan Nabi. Yang 100, yang 200, yang 300, yang 500, yang 1000, yang 2000. Subhanallah. Dan amalan selawat ini adalah amalan yang mudah.
tidak sulit, tidak berhajat kepada wudhu, meskipun berwudhu itu baik, tidak mesti menghadap kiblat, meskipun menghadap kiblat itu baik, tidak mesti dalam masjid, walaupun berselawat dalam masjid tentunya afdol. Dalam setiap keadaan, sirat selawat apapun yang kita baca, yang paling mudah, bacalah semampunya. Memang kalau kita lihat redaksi hadis dari Imam Tabrani, itu selawat itu digandeng dengan salam. Dan begitu pula lah perintah Allah kan dalam Al-Quran, yang ini dibaca sering oleh para muadzin sebelum azan. Kalau dicari dalilnya, ada nggak innallaha wa malaikatu dicontohkan oleh Nabi, sahabat, atau siapa orang-orang dahulu sebelum azan? Nggak ada. Lalu dari mana kebolehannya? Namanya mau azan, satu. Yang kedua, yang dibaca ayat Quran. Dua. Yang ketiga, ayat yang dibaca itu artinya mengingatkan kita untuk selawat kepada Nabi Muhammad. Di mana salahnya? Salah itu kalau kita katakan mesti wajib baca ayat itu sebelum azan. Itu yang salah atau keliru. Tapi yang membaca dapat pahala, yang dengarkan dapat pahala. Toh tidak merubah kalimat azan, tidak merubah dan tidak menambahi, karena ayat itu dibaca belum masuk dalam kalimat-kalimat azan. Belum. Kecuali kalau di tengah azan dibaca ayat itu. Itu barangkali akan terjadi penyimpangan. Tapi dibaca sebelum itu adalah ayat Al-Quran yang dibaca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salam yang paling afdal begitu. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad baik, atau yang lain ditambah wa sallim sesuai ayat ini lebih baik. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah berikan salawat dan salam ala sayyidina Muhammad, ke atas Nabi, ke atas penghulu kami. Ini adab namanya. Sirat selawat yang asli dalam hadis Sahih Al-Bukhari tidak ada sayyidinanya. Tapi kalimat sayyidina diambil daripada dalil hadis yang lain dan ayat Quran. Kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang menjunjung tinggi etika. Kita manggil Pak Johan aja pun Bapak Kepala Desa. Enggak langsung namanya. Kita manggil orang beliau-beliau yang mulia ini kan Al-Ustad. Enggak boleh, enggak namanya langsung. Kalaupun langsung nama beliau-beliau enggak marah sih. Cuman kan kita enggak adab. Manggil camat pakai Bapak Camat baru sebut nama. Dan lain-lain sebagainya. Makin tinggi pangkat seseorang, otomatis kita akan memanggil sebelum namanya dengan panggilan-panggilan kehormatan, apalagi untuk Sayyidina Muhammad khataman Nabi wal Mursalin, apalagi untuk beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintai beliau. Tahu kenapa? Nabi itu lahir hari Isnin. Isnin itu kan kalau dalam hitungan bilangan kan artinya 2. Ahad, jangan minggu ya. Ahad itu kan 1, sah. Isnin 2. Kenapa Nabi lahir hari Isnin? Kemarin kita sampaikan, satu ulama mengatakan di hari-hari yang lain sudah ada kejadian-kejadian yang ajib. Apalagi hari Jumat, hari Senin yang belum ada. Maka Allah Ta'ala takdirkan Sayyidina Muhammad lahir pada hari Senin. Ya, tapi ada lagi. Apa itu? Allah Ta'ala dalam Tauhid, kalau kita belajar Tauhid, ada sebelum yang ada itu ada. Allah Ta'ala ada sebelum kalimat ada itu ada. Allah Ta'ala ada sebelum yang mengadakan ada, Allah sudah ada. Allah akan tetap ada ketika kalimat ada itu tiada. Dan Allah akan tetap ada setelah yang mengadakan Allah itu tiada. La ilaha illallah. Allah tetap ada. Tidak ada permulaan, tidak ada akhiran bagi zat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebelum ciptakan yang lain, Allah ciptakan yang kedua setelah Allah.
Setelah Ahad, masuk yang kedua. Diciptakan Allah. Siapa itu? Muhammadur Rasulullah. Maka Isnin. Ahad, Asah. Isnin. Gandengannya Allah. Siapa saja yang tidak suka dengan maulid, berarti tidak suka nama Nabi Muhammad didengungkan. Siapa yang tidak suka maulid, berarti dia akan menghadapi satu masalah ketika nanti dalam kubur dihadirkan wajah Nabi Muhammad dan ditanya, wajah siapa ini? Dia akan bingung. Bahkan nanti ketika di akhirat akan masuk surga, orang-orang yang tidak suka maulid akan bingung. Kenapa? Karena semua pintu surga merayakan maulid Nabi Muhammad. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap pintu dia mau masuk dari mana? Maka bergembiralah wahai Bapak Ibu sekalian. Bergembiralah dengan Nabi Muhammad. Apa yang kita berikan, yang bisa kita berikan, gembirakan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sangat-sangat memuliakan orang-orang yang mengagungkan kekasihnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa redaksi dalam hadis Imam Tabrani? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Siapa saja dari umatku yang mengucapkan salam kepadaku, tidak ada dari salah satu umatku yang mengucapkan salam kepadaku, kecuali Allah kembalikan ruhku, kata Nabi, untuk aku jawab salamnya. Jadi ketika kita Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, maka ruh Nabi Muhammad dikembalikan kepada jasad beliau. Beliau jawab salam orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi lebih baiknya ucapkan salawat, dirangkaikan salam. Maka setiap pembukaan diucapkan, kita ucapkan salawat dan salam. Selalu begitu. Karena memang redaksi perintah Al-Quran itu seperti itu. Yang paling sempurnanya. Namun jika pun tidak, maka berselawat. Dan itu sudah kita bahas tentang salawatnya, ada doa. Ya. Dulu ada cerita, wallahu a'lam kebenarannya lah, tapi cerita ini kita ambil iktibarnya bagus. Ada orang dijuluki namanya Kiai Salawat. Mohon maaf ini, dulu awalnya sebelum rutin dalam salawat, dia ini orang yang suka ngambil barang orang. Bahasa kita itu, pencuri, itulah bahasa kita. Satu saat dia ikut majelis pengajian, dengarkannya tausiah kiainya menyampaikan tentang keutamaan salawat, bahwa salawat itu salah satu keutamanya adalah memurahkan rezeki, kunci mudahnya rezeki. Memang hidayah, jika hidayah ini datang dari mana saja, nggak ada yang bisa membendung. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kalau Allah sudah berikan hidayah, ada dia jalannya. Pulang ke rumah, malam itu dia taubat, nggak beroperasi lagi. Zikir dia selawat, sehari, 2 hari, seminggu, begitu terus. Tentunya ujian kan datang. Dia tidak melakukan aktivitas dia seperti biasa. Bongkar rumah orang, ambil ternak orang, enggak lagi. Sibuk selawat. Ada raja yang hidup di masa itu, tiba-tiba kehilangan mahkota. Geger satu istana. Kampung-kampung geger. Raja kehilangan mahkota dari emas kehilangan. Raja buat sayembara. Siapa yang bisa mendapatkan mahkota dan menangkap pencurinya, maka ganjarannya luar biasa. Apa saja diberi. Tersebar, orang-orang pintar datang, macam semua. Ada yang melihat dengan air, ada yang melihat dengan tangan, macam semuanya dilihat. Tidak jumpa juga. Berita tentang taubatnya Kiai Salawat tadi sampailah ke telinga raja.
bahwa dia sekarang telah jadi orang ahli zikir dan zikirnya selawat. Lalu dipanggil ke istana, ditawari untuk masalah ini. Coba kami minta tolong, kata raja, bisa enggak kau temukan kembali mahkota ini dan tangkap pencurinya. Namanya dia mantan kan, pasti mikir juga. Nah, ini kerjaku yang lama ini. Kan ilmu-ilmu lama kan masih ada itu. Ilmu simpanan itu kan masih ada itu. Trik-trik lama itu kan masih ada itu. Siap raja, padahal dia belum tahu apa mesti dibuat. Cuman saya minta syarat Tuan Raja. Apa itu? Gampang aja Raja syaratnya. Setiap malam tolong hantar ke rumah saya ini ayam bakar. Selama 7 malam berturut-turut. Namun jumlahnya beda-beda Tuan Raja. Kalau malam pertama ya 1, malam kedua ya 2, malam ketiga, sampai malam ke-7 7 ekor diantar. Wah, enteng kali lah gitu. Cuman ayam unta gue bawakan. Tapi udahlah, kalau itu kau minta, boleh. Masuk malam pertama, dia selawat. Bingung tapi pikiran ini. Ini macam mana? Ada juga teringat-teringat di kepala dia dulu kawan-kawan dia satu perjuangan kira-kira. Tapi apa mungkin orang itu berani ngambil? Malam hari datang. Orang utusan raja membawa 1 ekor ayam bakar. Pencuri ini kan punya ketua yang ngambil mahkota tadi. Dia sudah dengar bahwasanya teman lamanya ini sudah bertobat dan sekarang punya ilmu yang luar biasa. Ahli selawat. Sudah dipanggil oleh raja. Ini kalau sempat tembus, ini ketahuan kita ini. Maka bos pencuri tadi ngirim utusan, coba kau intip malam ini ke rumah dia. Kira-kira apa yang dia buat? Jangan sampai kita ketahuan, gak enak juga. Masuklah utusan raja dengan membawa 1 ekor ayam bakar, bersamaan tapi dari arah yang berbeda, dari salah satu pencuri yang diutus. Ketika diintip oleh pencuri tadi, Kiai Selawat tadi menerima tamu sambil mengatakan, Masya Allah, sudah datang 1 utusan. Yang intip tadi, tahu dia aku datang. Tahu dia aku datang. Gawat ini. Karomah betul ini. Pulang dia. Cerita sama bosnya. Bos, ketahuan aku bos. Kau enggak aja. Iya betul. Enggak percaya aku. Besok kalian datang berdua lah. Nih ditemani sama si Polan. Malam kedua utusan raja datang bawa 2 ekor ayam bakar. Utusan pencuri datang berdua. Karena yang satu nemenin. Takut dia bohong yang pertama. Begitu masuk utusan raja 2 ekor. 2 orang yang utusan pencuri tadi pun mengintip. Apa kata Kiai Selawat tadi? Masya Allah, malam ini datang 2. Tahu lagi dia kita datang. Wah, enggak betul ini. Karomah betul ini. Mundur lagi. Demikian sampai malam ketiga, keempat, kelima. Akhirnya raja ini penasaran. Maaf, pencuri tadi ketuanya penasaran. Ayo kita datang semua. 7 datang. Di malam ke-7 datang utusan raja bawa 7 ekor ayam panggang. Begitu masuk ayam bakar 7 ekor, yang 7 tadi pencuri ngintip. Apa kata Kiai Selawat tadi? Masya Allah, malam ini datang semuanya 7. Makin pucatlah si pencuri tadi. Besoknya datanglah dia. Ucap salam masuk. Pencurinya beriman juga, jadi ucap salam dia. Gimana bro? Wah, udah bertobat ini masuk. Cium tangan cerita. Minta maaf lah, tolong janganlah kami dikasih tahu. Bingung si pencuri tanya. Apa ini? Kenapa kau minta maaf? Iya, begini kami datang betul kami kembalikanlah. Karena kami tadi malam mengintip, kau tahu kami datang 7. Oh, ketangkep ini. Pasti. Berkah selawat nampaknya. Dia nyebutkan jumlah ayat, pas pula dirasakan oleh si pencuri yang 7 tadi, macam ketahuan. Tolonglah, tapi bilang sama raja, jangan sampai kami dihukum mati, kami kembalikan ini mahkota ini. Dibawalah ke hadapan raja. Kiai Selawat tadi mengatakan, wahai Tuan Raja, saya akan tunjukkan pencurinya, dan kembalikan mahkotanya, tapi dengan syarat Tuan. Jangan dihukum mati. Siap. Maka dikembalikan. Dibebaskanlah. Pada akhirnya 7 pencuri tadi pun bertobat.
Baru raja bertanya kepada Kiai Salawat tadi, mau apa Pak Kiai, minta apa? Bilang saja, enggak Tuan Raja, saya rasa 7 ekor ayam itu udah cukup lah. Enggak pala kali. Salut raja ini luar biasa, Kiai ini enggak cinta dunia, enggak minta macam-macam, ikhlas karena Allah semata-mata. Maka dihadiahi rumah, kendaraan, macam keperluannya selama beliau hidup ditanggung oleh kerajaan. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan itu sudah banyak terbukti dari kisah-kisah yang lebih sahih lagi ya. Cerita-cerita orang-orang dahulu yang punya karomah. Kalau saya Hendro tadi, ya siapapun saya rasa. Insya Allah Ta'ala, apalagi ahli khair, para asatid. Ketika kita makhluk qiyam itu memang puncak kecintaan Bapak Ibu. Ulama-ulama, kalangan para habaib, soib-soib kawan-kawan kita yang dari alumni-alumni Yaman. Memang mengatakan memang puncak daripada salawat adalah makhluk qiyam. Makhluk qiyam. Wabihi fandur ilaina, itu kalimat yang kita baca dalam Al-Qiyam. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, pandang kami, fandur ilaina. Ada terasa memang. Bahkan tafsiran hadis yang mengatakan ketika Nabi bertanya, tahukah kalian siapa yang orang yang bakhil? Yang nggak mau sedekah ya? Ya Rasul, betul. Yang nggak mau ngasih orang lain uang dirham dinar, iya. Tapi kata Nabi, orang yang paling bakhil adalah yang disebut namaku di hadapannya, dia nggak berselawat kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Sayyidil Habib Umar bin Hafid mentafsirkan hadis ini, orang yang ketika disebut nama Nabi, sejarah Nabi, akhlak Nabi, yang berkaitan sama Nabi, hatinya nggak terusik. Ini imannya hati-hati. Hati-hati dengan imannya. Ada apa dengan imannya? Makhluk termulia disebut, hatinya nggak terusik. Dibacakan sejarah Nabi, hatinya nggak merasa rindu. Hati-hati. Maka para asatid yang saya muliakan, ini baru tahun ini kami Majelis Al-Mujidi mengadakan Maulid Salasin 30 malam. Setiap malam Ahad kami keluar. Pertama di Setialuhur Ses Kambing, yang kedua di Kelambi 5, ketiga tempat Ustaz Hendro di sini. Memang saya minta ini memang. Karena saya tahu, saya yakin yang pertama para asatidnya, Masya Allah. Orang-orang yang siap mendukung semuanya. Dan terbukti. Yang kedua masyarakatnya pun Masya Allah. Mendukung semuanya. Keluarga, jiran, tetangga, masyarakat. Semoga dapat keberkahan semuanya Insya Allah. Dan barangkali yang keempat, nanti barangkali lah masih rintik-rintik hujan lah. Balik kayaknya ke Kelambi 5 atau Ampara itu. Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Lainnya Ustaz, asatid kami di pesantren. Lainnya begitu, karena belum ada kemampuan juga untuk tiap malam keliling. Selama ini juga anak Al-Fakir gabung dengan sahib kita, guru kita, Kiai Haji Mufti Ahmad Nasir, yang tadi Arba'in, ya, malam apa nanti itu berada di Pitira. Ya, kemudian juga ada sahib kita, guru kita ya, Buya Aidil Akhir juga Arba'in. Cuma programnya kan jauh-jauh Jumatnya. Banyak juga beberapa titik yang di Binjai. Habib Ahmad bergabung dengan para asatid Binjai, Langkat. Arba'in juga. Itu kawasannya dari Binjai naik sampai ke Langkat. Seperti itu. Bisa juga Sendro nanti tahun depan panjang umur sehat. Majelis Al-Mujidi bergabung dengan FKSMM. Kita asatid ini ya. Kita gerak. Nggak usahlah tiap malam kali kan. Karena pun kita, saya yakin para asatid juga punya jadwal-jadwal maulid. Di masyarakat nggak usah kali setiap malam keluar, mungkin seminggu 2-3 kali kita kembangkan ini dakwah ini. Untuk apa? Tujuannya pertama, untuk mencintai Nabi Muhammad. Udah nggak zamannya lagi maulid setahun sekali. Ya, maulid setahun di satu kampung, maulid setahun sekali di masjid. Pulang cuma dapat kue 2 biji. Ayo kembalikan maulid seperti orang-orang dulu. Maulid potong kambing. Ya, setiap rumah buat maulid, setiap musola buat maulid, setiap masjid buat maulid. Ini 40 lebih ini masjid musola nih, pasti buat maulid semuanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanallah. Memang harus kita kembalikan agar umat ini makin cinta kepada Nabi Muhammad. Agar anak-anak kecil-kecil penerus kita ini, kalau kita sudah pulang kepada Allah, mereka akan meneruskan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kita rindu suasana Islam bangkit kembali.
Ya, kita kalau jika keluar rumah berjalan, kita lihat wanita-wanita pakai kerudung, laki-laki nampak identitas muslimnya, yang pakai kopiah, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, pakai gamis. Nampak suasana sore-sore anak-anak melanggar ke musola, ke masjid, baca Quran, ngaji, macam semua. Kita rindu itu. Di mana didengungkan maulid dari masjid, musola, bahkan dari rumah-rumah. Subhanallah. Yang kita tidak bisa memungkiri bagaimana keutamaannya dan kemuliaannya. Kalau ilmu pernah saya sampaikan, ilmu kita tinggi pun belum tentu selamat. Ya, kita ahli ibadah pun belum tentu selamat. Rajin sholat pun kita belum tentu selamat karena dikoreksi lagi khusuk macam semua. Ini ucapan ini bukan saya pribadi, tapi berasal dari ulama-ulama yang saya yakini memang kesolehannya. Tapi beliau mengatakan yang sudah pasti selamat adalah cinta kepada Sayyidina Muhammad. Pasti selamat cinta kepada Nabi. Yang sudah tentu perintah Allah dikerjakan sebagaimana hadis-hadis yang sudah saya sampaikan di malam-malam sebelumnya. Masalah hadis tentang tanya sahabat kapan kiamat. Ya Rasul, aku ingin masuk surga, doakanlah. Nabi selalu mengatakan, apa yang sudah kau siapkan untuk itu? Aku nggak memperbanyak sholat, aku nggak memperbanyak sedekah, nggak memperbanyak puasa, sama kayak sahabat yang lain. Tapi yang ku pertebal adalah kecintaanku kepadamu ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan beserta yang dicintai. Anta ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan di akhirat dengan orang yang dicintai. Silakan cintai apa yang bisa kita cintai, karena itu manusiawi. Tapi letakkan cinta kepada Sayyidina Muhammad di atas segala-galanya. Kita cinta kepada keluarga, ajak keluarga untuk mencintai Nabi Muhammad. Kita cinta dengan siapa saja kawan-kawan, ajak kawan-kawan untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad tidak mengurangkan cinta, tidak meninggalkan cinta kita kepada yang lain. Justru kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW menambah kecintaan kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Bilang sama istri kita, aku cinta kepadamu karena Nabi Muhammad. Ya, bilang sama anak-anak kita, Nabi cinta sama kalian semua karena cintanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita adalah umat. Ya, kita suami umat Nabi, kaum perempuan umat Nabi, anak-anak umat Nabi. Dan Nabi SAW memikirkan umatnya. Inilah al-wahid min ummati finnar. Ini yang masyhur ucapan Nabi ketika Allah tawarkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad SAW, apa yang kau mau bilang aja, bilang. Biar ku kasih, kata Allah. Yang penting kau ridho, yang penting kau senang. Bilang aja, apa aja. Apa jawaban Nabi? Inilah arto wahid bin ummati finnar. Kalau gitu ya Allah, aku nggak mau satu pun dari umatku yang masuk neraka. Nggak mau ya Allah. Bukan apa-apa Bapak Ibu yang menyenangkan Nabi, bukan. Yang menyenangkan Nabi adalah umatnya ini masuk dalam surganya Allah. Dan tidak ada yang lebih menyedihkan Nabi Muhammad kecuali dari umat ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat ngadu, ya Rasul, itu Bani Sakif memanah kami dengan panah api. Cuman Rasul doakan ya. Apa kata Nabi? Allahumma hdi Sakifan. Ya Allah, berikan hidayah kepada Bani Sakif, kaum Sakif. Pada sahabat kami dipanah dengan panah, dibakar tenda-tendanya. Tapi Nabi tidak mendoakan keburukan. Nabi mendoakan hidayah kepada Bani Sakif. Inilah sifat Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku tidak diutus kecuali untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan sekedar bumi, bahkan langit, bukan sekedar dunia, bahkan akhirat, bukan sekedar makhluk yang hidup, bahkan makhluk mati, bebatuan, semua pegunungan merasakan rahmat dari Nabi Muhammad. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Bagaimana kita ada hadis yang mutawatir ketika Nabi SAW akan berkhutbah, yang biasa Nabi bersandar di sebatang pohon kurma yang diletakkan di mihrab Masjid Nabawi. Ketika sahabat sudah makin ramai, Nabi dibuatkan mimbar.
Kemudian Nabi naik ke atas mimbar melewati batang kurma yang biasa beliau sandari untuk khutbah. Ketika awal khutbah terdengar suara tangisan keras memilukan. Satu masjid dengar. Nabi berhenti dari khutbahnya. Saking kerasnya jeritan jeritan tadi pecah batang kurma tadi. Tahukah kita jeritan siapa itu? Jeritan sebatang pohon kurma karena rindu dengan Nabi Muhammad. Nabi turun dari mimbar, Nabi peluk. Dan Nabi tawarkan 2 tawaran kepada pohon kurma ini. Batang kurma, apakah dia ingin ditanam di surga? Ataukah nanti atau dikembalikan kembali di tempatnya? Maka batang kurma tadi mengatakan, aku ingin di surga ya Rasulullah. Maka setelah khutbah, Nabi serahkan kepada seorang sahabat, disimpan ke rumahnya sampai laku. Nabi katakan kepada sahabat, sesungguhnya batang kurma ini menjerit karena menahan rindu sama aku. Sebab biasa aku khutbah bersandar kepadanya, sekarang dia aku tinggalkan, dia menangis. Demi Allah, kata Nabi, jika tidak aku peluk dia, jika tidak aku dinginkan dia, maka dia akan terus menangis ila yaumil kiamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam mengomentari hadis ini mengatakan, jika sebatang pohon kurma yang sudah ditebang menangis pilu karena rindu dengan Nabi Muhammad, bagaimana hai kalian umat Nabi Muhammad? Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad? Adakah rindu kita kepada Nabi Muhammad? Adakah kangen kita kepada Nabi Muhammad? Maka dibuatlah ustadz-ustadz sebagian buat maulid arba'in 40 malam, maulid salasin 30 malam. Tujuannya apa? Adalah syauq untuk mendatangkan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena tidak cukup mendengar kisah Nabi hanya setahun sekali. Yang mohon maaf terkadang dibubuhi dengan cerita-cerita yang lain yang gak ada hubungannya dengan cerita Nabi Muhammad. 1,5 jam penceramah ke sana kemari, tapi nggak ada bersentuhan dengan cerita Nabi Muhammad. Kapan umat mendengar Nabi Muhammad? Sifatnya, akhlaknya. Dan memang tidak mungkin di malam ini yang cuma dalam waktu mungkin 40-45 menit saya berbicara lalu menuangkan semua tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Ini hanya sekilas untuk membagikan semangat kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Dan setelah itu, di samping kanan kiri belakang saya terdapat para asatidz yang beliau punya majelis. Yang saya yakin setiap majelis beliau pengajian-pengajian rutin, beliau akan bacakan hadis, bacakan fikih, yang semuanya itu adalah ajaran sunnah Nabi Muhammad. Maka tuntutlah ilmu, amalkanlah, rindukanlah Nabi Muhammad. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita baca di Irsadul Ibad itu pun ada. Ini amalan salawat ini, kalau kita tembakkan, kalau kita niatkan untuk orang sudah meninggal dunia, subhanallah. Benar Ustaz Endro tadi, pas. Kalau acara maulid ini diniatkan untuk kedua orang tua beliau. Semoga kubur orang tua beliau, kubur orang tua saya juga, kubur orang tua kita semua sudah meninggal dunia, Allah terangi kuburnya dengan seterang-terangnya, dengan cahaya kemuliaan yang bersumber dari Sayyidina Muhammad. Yang sudah senang di kuburnya, ya Allah, tinggikan lagi derajatnya, ya Allah. Yang masih susah, hilangkan kesusahannya, ya Allah. Yang diazab, angkat azabnya, ya Allah. Bibarakati Sayyidina Muhammad. Semua kita silakan niatkan sekarang. Niatkan yang hadir, yang sudah punya orang tua meninggal atau siapa, guru, kakek, nenek, sahabat, siapa, niatkan saja, ya Allah, dengan kemuliaan majelis selawat ini, ya Allah. Transfer pahalanya, kirimkan pahalanya kepada orang-orang yang kita cintai. Satu orang ibu bermimpi melihat anak gadisnya sudah meninggal disiksa. Dalam kitab Irsadul Ibad ada. Besokan harinya berapa hari mimpi lagi ibu. Tiba-tiba anak gadisnya itu memakai mahkota, pakaian yang luar biasa lah. Duduk di singgasana dalam alam barzah. Ditanya sama ibunya, wahai anakku, apa yang terjadi atas dirimu? Beberapa hari yang lalu kulihat kamu disiksa, macam kau menjerit kepanasan. Sekarang kau berada dalam kenikmatan. Dia menjawab, wahai ibu, lewat satu orang di seputaran pemakaman kami ini, di komplek pemakaman, lewat satu orang. Kemudian dia membacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Lalu pahala salawat tadi dihadiahkan untuk kami seluruh penghuni kubur. Dan aku termasuk yang dapat bahagianya.
Shallallahu alaihi wasallam. Itu rame-rame berapa ratus penghuni kubur dapat bagian seperti itu kemuliaannya. Bagaimana jika malam ini kita niatkan untuk emak kita, untuk ayah kita, untuk guru kita, untuk sahabat kita, untuk keluarga kita. Ayo niatkan. Hadiahkan pahala selawat majelis ini. Pasti insya Allah Allah Ta'ala sampaikan insya Allah. Subhanallah, kemuliaan selawat. Maka pesan saya sebelum saya tutup, mari kita dawamkan selawat ini. Yang gampang-gampang aja Bapak Ibu, tidak usah yang panjang-panjang. Anak-anak kan pada qasidah, ya macam semua lah. Kalau kita nih orang-orang tua, mana lagi terkejar gitu, mau masak, qasidah lagi. Habis waktu, Assalamualaikum Dek, mana Dek sarapannya udah siap? Bang, aku hari ini udah baca 15 qasidah Bang. Jadi baca kenapa ya? Gara-gara baca 15 qasidah, aku nggak masak Bang, nggak sempat kan? Ya nggak gitu, yang ringkas-ringkas saja. Selawat. Bisa di atas kereta, di atas mobil, macam semua kita selawat. Makin panjang selawat, makin bagus. Sesingkat-singkatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ratusan, ribuan, tempatnya mudah dan gampang. Insya Allah dimudahkan semuanya urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Kiranya demikian yang disampaikan. Besok masih banyak aktivitas lagi insya Allah. Walaupun sekilas singkat, insya Allah mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Yang mana intinya saya pribadi sangat senang dan gembira sekali hadir di tengah-tengah para asatidz jemaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah saling dukung kita, saling bantu-bantu dalam dakwah insyaallah. Semoga kita kumpul di dunia ini dan kumpul kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian disampaikan. Mana sini doanya bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.